Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Nah, seperti yang kita tahu, manga One Piece chapter 1060 benar-benar menjadi chapter yang penuh dengan kejutan. Selain diperlihatkannya kekuatan dari Im Sama yang bisa dibilang sangat overpower, di chapter 1060 kemarin juga, kita bisa melihat sesuatu hal yang sangat menarik yang akan menjadi poin penting untuk melanjutkan cerita yang terjadi pada manga One Piece chapter 1061, yaitu pertemuan bajak laut topi jerami dengan salah satu bajak laut generasi terburuk, Jewelry Bunny. Jelas hal ini pun menjadi sebuah petunjuk besar dari Oda Sensei. Pasalnya seperti yang dikatakan oleh Nico Robin di chapter 1060 kemarin, bahwa Robin menyangkal perkataan Franky jika mereka akan segera menemukan pulau terakhir yaitu Laughtale. Nico Robin mengatakan jika keberadaan Rod Poneglyph terakhir sudah lama tidak terlihat dan tidak ada informasi atau petunjuk sama sekali mengenai keberadaannya. Lalu apakah pertemuan SHP dengan Jewelry Bunny akan menjawab semua ini? Well, tentunya ini akan sangat menarik untuk kita bahas bersama. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, jelas kemunculan Jewelry Bunny di chapter 1060 kemarin memberikan peluang besar bahwa dia akan menjadi sosok yang sangat penting dalam cerita One Piece selanjutnya. Dan apabila kita mengaca pada art sebelumnya, pertemuan bajak laut topi jerami dengan para bajak laut generasi terburuk yaitu Law ketika di Art Punk Hazard menjadi sebuah poin penting untuk menentukan tujuan atau misi yang menjadi fokus utama dari kelompok bajak laut topi jerami. Nah, bisa jadi pada manga One Piece chapter 1061 nantinya akan menceritakan sebuah flashback apa yang sebenarnya terjadi kepada Jewelry Bunny, sehingga dia bisa terjebak dalam sebuah pusaran air laut. Dan kemungkinan besar, Jewelry Bunny terjebak karena pelariannya setelah pertemuan Reverie berakhir. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat jika ketika pertemuan Reverie terjadi, Bunny juga diperlihatkan datang menghadiri pertemuan tersebut. Namun menariknya, Bunny ketika itu datang dengan menggunakan wujud dari Ratu Connie, yang merupakan ratu dari kerajaan Sorbet. Ya, hal ini tak lepas dari kemampuan buah iblisnya yang mampu memanipulasi usia. Dan apabila kita perhatikan lagi, tujuan utama Jewelry Bunny ketika itu adalah untuk mencari keberadaan Bartolomeo Kuma yang memang sudah menjadi budak dari kaum naga langit. Jelas ketika itu Jewelry Bunny dan Revolutionary Army memiliki misi atau tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin menyelamatkan Bartolomeo Kuma. Artinya, Bunny memang mengetahui jika Revolutionary Army melakukan perlawanan terhadap dua Admiral Fujitora dan Ryukugyu. Namun berita saat ini yang sedang menjadi headline di dunia One Piece yaitu mengenai pembunuhan Raja Cobra yang dilakukan oleh Sabo adalah berita yang salah. Nah, setelah kelompok bajak laut topi jerami menyelamatkan Jewelry Bunny dari pusaran air, Bunny akan mengatakan kepada Luffy jika Sabo sebenarnya tidak membunuh Raja Cobra, melainkan salah satu agensi P-Zero yaitu Rob Lucci yang sebenarnya telah membunuh Raja Cobra. Di sisi lain, Bunny pun mengetahui jika saat ini Sabo telah berhasil melarikan diri dan para komandan Revolutionary Army juga telah berhasil menyelamatkan Bartolomeo Kuma. Bunny kemudian menjelaskan bahwa saat itu Sabo akan menuju ke sebuah wilayah yang berada di New World. Namun seperti yang kita tahu, pada manga One Piece chapter 1060 kemarin, Sabo sedang berada di kerajaan Lulusia dan kerajaan Lulusia saat ini telah dihancurkan oleh Im Sama dan nasib dari Sabo pun belum diketahui pasti. Kemudian, Luffy, Nami, dan Chopper menanyakan keberadaan Nefertari Vivi kepada Bunny. Namun, Bunny tidak mengetahui informasi detail mengenai keberadaan Nefertari Vivi. Tetapi, saat terjadinya konflik di Mary Joyce, Bunny memang sempat melihat keberadaan Vivi. Namun setelah penyerangan tersebut, Bunny hanya fokus untuk membantu Revolutionary Army dalam menyelamatkan Bartolomeo Kuma. Selain itu, apabila kita perhatikan lagi, Jewelry Bunny ini seperti bukan bajak laut pada umumnya. Bunny justru terkesan memiliki keterkaitan langsung dengan pemerintah dunia. Maksudnya gini, ketika di Atsabaody, tentunya kalian semua masih ingat, Bunny menahan Zoro agar tidak menyerang salah satu dari kaum naga langit atau Tenryubito. Dan di saat itu juga kita dijelaskan alasan kenapa tidak ada satu orang pun yang berani menyerang Tenryubito. Kemudian Bunny yang datang ke Mary Joyce dan menyamar sebagai Ratu Sorbet untuk mencari keberadaan Kuma.
Artinya memang Bani ini memiliki hubungan yang dekat dengan Bartolomeo Kuma, entah itu istri atau ibu dari Bartolomeo Kuma. Tapi yang jelas dari semua fakta-fakta tersebut, ini bisa menjadi sebuah indikasi jika Bani memang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bartolomeo Kuma. Nah, bisa jadi pada manga One Piece chapter 1061 nantinya, kita akan dijelaskan mengenai hubungan antara Jewelry Bani dan Bartolomeo Kuma, di mana ini juga akan mengungkap alasan kenapa Bartolomeo Kuma mau dijadikan bahan penelitian dari Dr. Vegapunk. Perlu diingat, Bartolomeo Kuma ini adalah seorang raja dari kerajaan Sorbet. Jadi rasanya akan sangat masuk akal alasan kenapa Bartolomeo Kuma mau dijadikan bahan penelitian dari Dr. Vegapunk, karena Bartolomeo Kuma tidak ingin rakyatnya menderita akibat ulah dari pemerintah dunia. Dengan kata lain, Bartolomeo Kuma memang ingin melindungi kerajaan Sorbet dari pemerintah dunia. Jadi pada intinya sosok Jewelry Bani ini akan menjadi sebuah jembatan untuk memasuki arcs berikutnya. Dan tidak menutup kemungkinan jika arcs berikutnya Jewelry Bani akan membentuk aliansi dengan kelompok bajak laut topi jerami. Di sisi lain kita pun akan diperlihatkan para komandan revolusioner army yang sedang berkumpul di Kamabaka Island setelah sambungan telepon dengan Sabo terputus. Ya, Monkey D. Dragon terlihat sangat panik sekali dan merasa jika telah terjadi sesuatu hal yang buruk kepada Sabo. Dan Dragon pun kemudian memerintahkan para komandan revolusioner army yang lainnya untuk segera melakukan sebuah pergerakan. Dragon menyadari jika ada sesuatu hal yang tidak beres kenapa Sabo menelpon pihak revolusioner army tidak menggunakan sebuah deden musi putih. Nah, apabila kita perhatikan lagi, tujuan Sabo sendiri sebenarnya ingin semua orang tahu apa yang akan dikatakan oleh Sabo mengenai tahta kosong yang ada di Mary Joyce yang sebenarnya selama ini tidak pernah ada. Dimana seperti yang kita tahu bahwa Im Samalah yang saat ini telah menempati singgasana kosong tersebut. Setelah itu kemudian kita pun diperlihatkan para Gorosei yang sedang melakukan sebuah diskusi setelah apa yang terjadi kepada kerajaan Lulusia. Mereka menjelaskan mengenai sosok Im Sama yang merupakan dewa yang sebenarnya. Dan salah satu dari Gorosei juga mengatakan jika kerajaan Lulusia telah dihapuskan dari sejarah. Dan menurut Gorosei akan ada pembersihan masa lainnya kepada kerajaan yang telah diambil alih oleh pihak revolusioner army. Nah, menariknya, di sela-sela perbincangan mereka, salah satu dari Gorosei mengatakan bahwa saat ini, kelompok bajak laut topi jerami kurang menemukan satu rod poneglyph terakhir untuk mengungkap kebenaran mengenai sejarah dunia yang telah mereka ciptakan. Dan salah satu dari Gorosei juga mengatakan, jika gagalnya misi untuk menangkap Nico Robin saat di Onigashima, saat ini menjadi ancaman yang serius bagi pemerintah dunia. Kemudian di akhir chapter, kita pun mendapatkan sebuah informasi yang sangat penting dari percakapan para Gorosei, di mana salah satu Gorosei mengatakan jika pemerintah dunia mengetahui keberadaan rod poneglyph terakhir. Nah, itu tadi merupakan prediksi manga One Piece chapter 1061. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.